Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia. Izinkan saya menyampaikan hasil aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 pada program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Kenalkan, nama saya Tri Adi Dharma Putra dari SMA N Cahaya Madani Banten Boarding School CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Dalam aksi nyata ini akan disampaikan beberapa hal, salah satunya adalah sharing atau video sharing pemahaman kepada rekan guru di SMA N Cahaya Madani Banten Boarding School. Pada saat ini penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif disampaikan pada saat sharing pemahaman kepada rekan guru di sekolah. Berikut videonya. Ayo ya, ayo ya. Nah, itu kita ya, Bu Raisa, silakan saya serahkan sebelumnya ya untuk Pak Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya. Dengan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati Pak Dadang selaku Kasih Humas dan rekan-rekan guru semuanya berbahagia, serta rekan saya juga CGP, Bu Esa. Saya agak cepat sedikit karena memang waktu berasap dan saya yakin juga teman-teman juga bergejolak ingin lebih cepat, ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi memang kami dari CGP diminta juga untuk menyampaikan atau berbagi hasil pembelajaran kami di salah satu pembelajaran terkait budaya positif atau biasa dikenalkan dengan disiplin positif. Sebenarnya ini erat kaitannya dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kepala terkait salah satu indikator yaitu indikator tentang iklim keamanan sekolah, yang salah satunya juga ada beberapa part di mana indikator itu mengalami atau setidaknya tidak begitu baik kalau kita lihat, ya, terutama dalam tadi ada kaitan dengan psikologi siswa, lalu juga ada terkait tentang pemahaman siswa terkait perundungan, sampai juga pemahaman kita terkait bagaimana memberikan treatment kepada para siswa kita yang misalkan mengikuti masuk dan seterusnya. Jadi ini sebagai program saya atau sebagai program kami untuk menyampaikan, insya Allah mungkin tidak akan lama ya, setengah jam saja insya Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu semuanya, sebelum saya ke Guru Mahesa, memang kalau kita bicara ini sebagai pembuka ya, misalkan sudah ada. Oke. Sebagai pembuka Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan kita diminta misalkan menggenggam sebuah barang, barang kita diminta menggenggam sebuah barang, lalu kita anggap barang itu adalah barang paling berharga dalam hidup kita, ya. Lalu ada seorang yang kita minta kalau mau dibuka genggaman tangannya misalkan seperti itu, maka kalau misalkan kita merasa barang kita berharga, mungkin dari kita pasti akan pertahankan dengan baik. Lalu misalkan kita ingin mulai, ayo buka saya kasih 10 buka ya, kita bisa jadi kita mau atau bisa memilih mau, atau sampai kepada pemaksaan, bukan kurang lebih seperti itu. Nah ini teman-teman, terkait kita membuka dan buka apa yang menjadi berharga dalam pengamanan kita, itu kan pada akhirnya menjadi hak kita, benar nggak ya? Pada akhirnya itu menjadi keputusan kita bersama. Apapun treat yang diberikan oleh orang tua, apapun paksaan, apapun rayuan atau apapun bentuknya, pada akhirnya keputusan ada di tangan siapa? Tangan kita semua. Nah itu nanti berikutnya juga yang maksud saya sebagai mereka bahwa itu pun yang terjadi pada siswa kita. Bagaimanapun kita berbicara, bagaimanapun tekanan yang kita berikan, bagaimanapun hukuman yang kita berikan, pada akhirnya bisa jadi itu hanya sebuah ilusi, kita bisa mengontrol siswa kita. Kurang lebih itu sebagai pengantarnya teman-teman semuanya. Namun sebagai bagian tadi dari apresiasi kepala, saya ingin berkolaborasi dengan Bu Mahesa untuk menyampaikan kenapa sih siswa berperilaku A, berperilaku B dan seterusnya. Ini terkait erat kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, dan nanti juga yang akan kita bahas secara garis besar saja, yaitu terkait juga bagaimana peran kita sebagai guru untuk mengambil posisi apa ketika kita memberikan treatment kepada para siswa yang dalam bermasalah tertentu. Ya, diajarkan kepada Bu Mahesa untuk mulai menyampaikan apa yang Bu Mahesa ingin sampaikan.
Silakan. Terima kasih Pak Tri, mohon ini langsung ya. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah kemana kita sempat kita baca-baca. Saya kira begini, ketika kita melihat duduk begini, Bapak Ibu duduk, kemudian ada yang gelisah, ada yang mau diam, otomatis kita bertanya kenapa dia mau diam. Ternyata dia misalnya maaf ya mas, ya kan? Otomatis, kita lihat perilaku dia nggak mau diam itu bukan dia tidak mau mendengarkan kita, tetapi dia mungkin pengen ke belakang tapi malu untuk izin dan lain sebagainya. Yang satu, misalnya dia iseng sama temannya yang di depan, ya kan? Nyolek, balik lagi, nyolek, balik lagi. Kenapa anak bisa berbuat itu? Nah ini juga perlu kita ketahui, bukan anak itu nakal. Nah biasanya kalau dulu kita bilangnya nakal, nggak mau diem. Anak ini tuh nggak mau diem. Anak itu nakal. Itu yang diucapkan dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu mesti lihat, kenapa dia nggak mau diem? Oh ternyata dia senang sama yang depannya. Dia suka ketika yang depannya balik lagi. Nah, jadi statement kita udah tahu ya. Misalnya, kenapa anak ini kok nggak mau diam duduk gelisah aja? Oh ternyata dia belum sarapan tadi pagi. Boleh jadi dia tidak memperhatikan kita. Karena apa? Karena di beberapa di kebutuhan dasar mereka ini ada yang tidak terpenuhi. Jadi ketika ada anak misalnya dia tidak mengerjakan tugas, ada apa? Kita juga bisa lihat di sini. Oh karena dia ingin bebas main, nggak mau mengerjakan tugas. Berarti nanti mungkin kita yang harus lebih kreatif memberikan tugasnya yang kira-kira dia bisa sambil main. Kayak beberapa kan kadang-kadang suka nyari rumput ya, rumput daun-daunan gitu kan. Saya kira itu luar biasa belajar biologi. Beberapa ini daun apa nih? Dia nanyakan, oh dia sambil main kan, sambil refreshing keluar kelas, mungkin sudah jenuh di dalam dari pagi sampai siang seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan pokok atau 5 kebutuhan dasar manusia yang kurang terpenuhi jika anak melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menjadi anak misalnya malas lah atau misalnya tidak suka dengan pelajaran kita. Mungkin ada di antara ini. Nah ini yang harus kita korek terhadap anak. Itu. Kemudian Pak Tri, ada 5 posisi kontrol. Ini kata Ibu Diana dosen. Saya juga nggak kenal Ibu Diana itu orang mana. Baik, Ibu Diana dosen bilang ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan yang terakhir ada posisi manajer. Saya bilang misalnya itu ada Benina, tiba-tiba datang. Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata Nina dari mana? Misalnya. Kemudian dia bilang, saya dari luar terlambat. Oke, sekarang Nina sekarang berdiri di sini. Ini pernah saya lakukan. Betul nggak? Saya pernah lakukan. Berdiri dulu di sini, jangan duduk. Nah kemudian, nah itu di posisi mana saya? Di mana? Itu dia, saya merasa dijewer sama ini nih, sama diklat ini nih, bahwa salah nih kayaknya. Oke, alhamdulillah, jadi ada anaknya aman yang mencari. Baik, terima kasih. Ini kan ada posisi penghukum. Kedua posisi rasa bersalah. Dari mana nih? Mohon maaf ya, ini lagi ya. Dari mana nih ya? Kamu tahu nggak? Saya dulu masih capek. Saya duduk di sini lama, kamu baru datang. Nah, dia merasa bersalah. Di situ ada orang yang bisa pulih kembali, ada orang yang overthinking. Dia, wah, guru
yang pada akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal ada yang dendam, ada yang kemudian mencas dirinya paling buruk, ada yang kemudian yang sampai bunuh diri karena dia terlalu berpikir, jadi merasa bersalah yang terlalu. Ini yang harus kita tingkatkan, bahwa anak salah itu biasa, kita juga salah kan? Nah, seperti itu. Ada posisi teman, nah posisi teman, hai Nina, sini, kamu kenapa ya? Tapi kan nadanya dengan santai dan sebagainya. Nah, Nina ini harusnya dengan saya, dan rasa ketika ada kesulitan itu ngasih dia terus. Jadi penolak segala sesuatu, apa namanya, pelindungnya. Nah ini tidak, kurang itu merasa dilindungi dia. Nah, ada di posisi pemantau. Posisi pemantau itu lebih baik sebetulnya ya, di antara sepupu dan lain-lain. Kalau pemantau itu konsekuensinya apa? Nina, kenapa kamu terlambat? Konsekuensinya apa? Oh, saya tidak boleh istirahat, Bu, selama istirahat pertama. Nah itu kan konsekuensinya pakai tipe, selalu mengatakan peraturannya apa, konsekuensinya apa. Itu tipe pemantau. Dan yang terakhir, ini yang harusnya Bapak Ibu, saya, Pak Tri, nah ini berdua nih disiplin, tidak lama lagi, adalah manajer. Jadi dibangun kembali bahwa mereka melakukan kesalahan itu tidak dibuat kamu ya salah, tidak, tetapi dibangun bahwa oke, kalian melakukan itu, bagaimana cara berhentinya? Nah ini dan dibangun oke, apa yang sudah dilakukan sudah, apa yang harus kita perbaiki? Dia yang mengutarakan ya, jangan kita yang kamu harus minta maaf ya, tadi kamu melakukan itu, tidak, tapi dia yang terbangun sendiri. Oh gitu, apa yang harusnya kamu lakukan? Saya akan beri silahkan. Itu yang kita gali, dan kemudian itulah kita menjadi posisi manajer. Katanya yang tidak di depan itu memang cepat, seperti makan cabai, langsung dia disiplin, tetapi tidak berdampak pada jangka panjang. Begitu saudara-saudara, selanjutnya saya kembali pada Bapak Tri. Ya, Bapak Ibu, kadang memang saya lanjutkan ya, kadang memang teman-teman semuanya kita agak sadar kalau kita mengambil peran kontrol apa pada saat kita memberikan treatment kepada siswanya ya. Ya, sudah berapa banyak kita memberikan posisi apa, memberikan treatment sebagai posisi hukum. Ya, tadi contohnya misalkan ada siswa, misalkan si Anto lah, karena di sini dari gambarnya Anto kan. Anto datang ke Anto misalkan, "Tok, kemana aja kamu?" Baru sini baru datang, "Udah nggak usah masuk, sedangkan tutup itu dari luar." Misalkan ya. Itu kan siswa pada akhirnya kita harus berpikir apakah dengan kata-kata seperti itu ngasih impact yang baik apa enggak buat dirinya, atau jangan-jangan impactnya nggak dapat yang baik, malah siswanya malah jadi apa? Ya dendam, kita benci dengan itu, bahkan merasa nggak senang dengan peraturan itu. Yang mungkin kalau kita berikan treatment yang lebih baik, misalkan kita berikan posisi tanya di lain-lain itu kenapa terlambat, itu ada masalah apa, berapa kali kamu terlambat dan seterusnya, wajar dan seterusnya, kita berikan itu. Yang mungkin itu malah memberikan impact yang baik, kalau bahkan itu bisa respect kepada kita ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nanti juga saya akan berikan sebuah kasus, nanti satu kasus Bapak Ibu nanti bisa analisis ya kasus ini. Misalkan saya berikan contoh kasus, ini guru ini kira-kira dia mengambil posisi sebagai apa ketika memberikan treatment gitu. Nah, saya mau mencet ya. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Jadi konklusinya dari kebutuhan dasar itu kita belajar tentang penyebab seseorang itu ya benar ya mulai saat saya pikir pakai apa ya. Jadi seseorang itu belajar itu dan melakukan sesuatu pasti ada sesuatu hal. Nah, di sininya apa? Kenapa dia melakukan itu? Karena setiap orang pasti punya tujuan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari 5 posisi kontrol ini kita dapat identifikasi kita mau pilih jadi apa? Kita mau pilih jadi pengukur, kita mau pilih jadi membuat siswa kita merasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Misalkan, kamu tahu nggak? Bapak ini udah dari tadi nungguin dari sini tadi. Saya capek udah belajar dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya siswa merasa tidak nyaman dengan kalimat-kalimat yang kita berikan dan merasa bersalah. Baik apa tidak impactnya, mari kita diskusikan bersama ya. Nah, Bapak Ibu, ini relate dengan apa yang kita berikan dalam 5 peran kontrol. Jadi dalam sebuah disiplin musik ada
istilah yang namanya konsekuensi dan juga istilah yang disebutnya restitusi. Ini seringkali saya kira berkali-kali teman-teman dengar, apalagi dari awal di lingkungan kita sudah banyak guru-guru penggerak yang sering juga menggaungkan ini apa itu restitusi. Namun pada praktiknya sudah tidak kita mencoba untuk melakukan langkah-langkah itu, gitu ya, pada saat kita memberikan treatment. Sebelum ke sini, coba kita stay sebelumnya dulu, Bu Maisa, biar teman-teman nggak baca dulu. Gini ya, ada 3 kata di sini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut teman-teman apa sih? Mulai dulu deh, misalkan antara hukuman dan konsekuensi. Seringkali kita misalkan, ya udah saya hukum misalkan. Kadang-kadang kita bilang, kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau kamu melanggar ini? Teman-teman bisa nggak kasih diskus atau kasih perbedaan secara sederhana saja dalam logik teman-teman, yaitu apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Misal, rupiah. Menurut Lutfi gimana Bu? Kalau bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Contoh sederhana aja yang kita secara sepintas gitu misalkan. Udah ini kan apa Bu? Enggak. Mana tadi hal-halnya? Lagi dicas Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ini adalah kalau hukuman adalah pemberian. Jadi ketika Bapak Ibu guru misalkan anak didik kita melakukan kesalahan, lantas langsung dihukum. Tapi kalau konsekuensi ini adalah bentuk sikap yang disepakati bersama dan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga ketika dia melakukan kesalahan kita tidak perlu menghukum, tapi dia sudah tahu bahwa konsekuensinya seperti apa atau resikonya seperti apa, seperti itu. Oke, berarti kata kuncinya kalau hukuman bisa jadi bersifat spontan. Tanpa kesepakatan. Betul. Konsekuensi anak itu sudah tahu. Seperti bersihnya. Kalau melanggar konsekuensinya ini. Iya. Tepuk tangan udah biasa. Saya senang kalau misalkan interaksi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi betul teman-teman. Memang berarti Bu Dewi yang lebih positif hukuman atau konsekuensi? Yang lebih positif. Yang jelas kalau dari itu kalau kita lihat pasti konsekuensi. Saya berikan pertanyaan kembali. Berarti butuh tidak seseorang itu menghukum? Konteks apapun. Kalau ditanya seperti itu, tentunya kalau idealisnya kayaknya tidak boleh. Idealisnya tidak boleh itu karena menghukum impactnya adalah akan memberikan secara psikis juga anak akan lebih mungkin ada traumatik, betul seperti itu ya. Jadi proses pembelajarannya juga mungkin si anak tidak akan menerima dengan hati yang lapang. Oke Bapak Ibu, yang perlu jadi catatan kita bersama adalah bahwa diskusi ini bukan hanya tugas kami untuk menyampaikan segala sesuatu bagi, bukan hanya seolah-olah semata-mata kita minta, tapi perlu juga kita pahami bahwa dalam kesempatan apapun, momentum apapun di setiap Jumat kita berbagi bahwa ada satu hal yang bisa kita petik bersama. Tahu ternyata selama ini kita sering ya memberikan statement yang bersifat hukum dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya dari hukuman dan konsekuensi ini ternyata ada satu istilah lagi yang sering dibawakan oleh teman-teman yang payu, Bu Fajar, dan teman-teman yang boleh Bu Ali, dan seterusnya. Ada istilah yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu istilah yang menggalau di akhir-akhir ini, terutama sejak kurikulum Merdeka ini muncullah istilah restitusi, walaupun sebenarnya teoritis terkait restitusi itu ya sudah dari zaman dulu ya. Oke, Bapak Ibu ya, cek boleh lanjut. Lalu kalau misalkan kita perhatikan apa itu hukuman dan konsekuensi, yang itu sudah ada sekarang. Oke, ini nggak apa-apa. Namanya aja nggak apa ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua berarti kalau kita perhatikan hukuman konsekuensi dan restitusi, stepnya seperti apa, langkah apa yang bagus, atau apakah ini beranjak dari yang terbawah sampai yang teratas? Mari kita diskusi bersama ya. Yang pertama silakan Bu Maesa. Jadi kalau kita melihat hukuman konsekuensi dan restitusi, jadi memang kalau lihat secara pokok yang lebih positif adalah dua hal, konsekuensi dan restitusi. Setidaknya konsekuensi itu sudah
sudah disepakati bersama. Contoh sederhana, kita ada yang namanya kata-kata di sekolah kita, betul ya? Itu sudah disepakati bersama, KTP mana, sudah disepakati bersama. Bisa udah tahu kalau melanggar A, maka konsekuensinya ada B. Positif dan negatif. Positif apa? Sudah disepakati bersama. Namun ada beberapa hal yang kita sepakati sekali-kali itu bersifat positif. Contoh, gimana? Menyakitkan nggak kadang-kadang? Menyakitkan nggak? Ada sesuatu yang menyakitkan Ibu Dewi ya, sehingga nanti dari sakit kaki dan siang. Udah kamu berdiri di pojok berdiri. Kira-kira rasa sakit apa sih kalau kita kadang-kadang rasa hukuman? Coba berdiri di pojok sama pembelajaran sama pembelajaran. Yakin nggak? Dia bisa nggak? Yakin nggak bahwa kita akan melakukan refleksi diri? Kan belum tentu ya. Yang mengingatkan yang ada bisa refleksi diri, tapi apa? Sudah. Tapi kalau itu sudah disepakati bahwa oke ya, kalau terlambat 15 menit, dan berdasarkan kesepakatan kelas kita bersama di awal pelajaran baru, bahwa kalian tidak boleh masuk ya. Atau konsekuensi adalah bahwa kalian ikut bantu tiket hari itu ya, atau kalian menjadi asisten saya ya selama 1 hari dan seterusnya, bisa ya. Nah konsekuensi memang itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Nah khusus untuk restitusi, sebelum kita masuk ke definisinya, restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Nanti kita lihat hukuman bersifat apa? Tidak gak nyaman buat pelaku. Untuk jangka panjang dapat ada itu hukuman masih panjangnya pikiran saya sudah ada konsekuensi. Tetap gak nyaman nggak konsekuensi juga? Tetap gak nyaman karena sama-sama ada yang membuat kita nyaman untuk sudah disepakati bersama. Tetap sama sama nyaman kan? Karena sama-sama itu seperti juga ya bentuknya tetap yang bentuknya kalau misalkan konsekuensi tidak ada gara-gara kenapa saya jadi senang dan juga tetap gak nyaman. Jadi cuma itu gak nyamannya ada dalam jangka waktu yang pendek pada saat itu, betul ya? Karena udah disepakati jadi tidak ada berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam restitusi ini berbeda ya teman-teman. Dia tidak akan menimbulkan rasa bedanya karena bentuknya komunikasi yang luar biasa. Nanti kita bahas langkah-langkah segitiga restitusinya kan. Dia akan mengeluarkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kira-kira seperti itu. Korban mendapatkan keadilan, korban dalam tanda petik ya. Korban bisa dapatkan sanksi positif, restitusi korban akan mendapatkan ganti. Terima kasih. Next Bu Maesa dulu. Nah ini adalah beberapa perbedaan yang bisa disampaikan ke hukuman sehingga nanti kita bisa mengambil sikap ke depannya kita akan melakukan hukuman konsekuensi atau restitusi. Murid tersakiti perilaku agresif di hukuman ya. Sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Pernah nggak Bapak Ibu masuk hukuman tapi siswanya nggak kompak, nggak gentar sama sekali? Mungkin di sekolah kita jarang yang begitu, tapi di sekolah luar beda. Karena ada kasus akan main HP terus, akhirnya ngomong HP-nya diambil. Oh apa yang terjadi? HP-nya diambil sama siswanya. Nggak takut di siswanya. Berarti kan di sekolah tidak kompak ya? Mana? Berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Bisa jadi itu dia melakukan sikap disiplin karena hukuman itu, tapi berhenti di institusi itu saja. Nextnya pada saat ini dia tidak akan ada perubahan perilaku itu hukuman dia. Konsekuensi lebih positif dari hukuman itu murid tetap dibuat tidak nyaman, namanya juga konsekuensi pasti tidak mungkin nyaman ya. Dan ini hukuman ini lagi-lagi hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, perlu monitoring luar biasa seperti yang luar biasa pada saat konsekuensi sampai membantu penerapan menjadi peraturan masyarakat dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau di restitusi ada yang menarik. Jadi murid itu kita berikan penguatan seperti apa kita bahas nanti setelah ini. Murid juga bisa terselesaikan masalahnya. Jadi ketika meninggalkan ada masalah, ketika kita bukan menghukum karena masalah itu, kita bukan memberikan konsekuensi karena masalah itu, tapi kita berdialog, berkomunikasi. Masalah itu seharusnya seperti apa diselesaikan. Itu restitusi. Betul. Sehingga nanti murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya ke depan dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya. Sampai ada kata-kata yang mumpuni kalau dalam restitusi. Apa yang akan berarti? Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini kan seringkali dilakukan oleh BPK Bapak Ibu. Seringkali restitusi itu. Nah ternyata semua guru harusnya punya skill restitusi itu, lebih seperti itu. Ya, next ya, Bu Maesa. Nah sehingga kalau sekarang bahasa sosial sama, jadi kalau hukuman akan berubah menjadi gagal, kalau konsekuensi sama restitusi akan beridentitas sukses. Sehingga kalau kita simpulkan Bapak Ibu, apa itu restitusi? Kalau hukuman sama konsekuensi, saya kira secara teman-teman pasti sudah bisa sering dengan menggunakan bahasa masing
ini maknanya apa untuk hukuman dan restitusi. Namun hukuman dan konsekuensi. Namun untuk restitusi teman-teman, kalau kita mengutip dari dosen, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, caranya adalah seperti apa ya? Kan yang penting adalah praktek di lapangan ya. Kalau teoritis kadang-kadang adalah teorinya itu prakteknya gimana sih biar kita bisa melakukan restitusi. Pada prinsipnya restitusi tujuan agar siswa yang bermasalah tadi bisa kembali kepada kelompoknya dengan yang lebih kuat. Nah, ini kadang-kadang restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan di jangka waktu yang panjang. Restitusi itu adalah sebuah penawaran, bukan sebuah paksaan seperti hukuman dan konsekuensi. Penawaran. Dan restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Hukuman fokus pada masalahnya. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Walaupun faktanya, pasti sulit kan menerapkan ini. Sulit. Contoh kalau misalnya atau di kasus Champions pernah ya nemuin masalah yang gede banget ya. Benar, saya ingat kalau ada orang yang gede banget ya sampai siswanya harus keluar gitu. Nah, apakah kita sudah itu melakukan restitusi? Jangan-jangan kita melakukan langkah konsekuensi sejauh ini. Benar apa ya? Benar ya. Kita coba nanti kalau flashback ke kasus-kasus yang pernah ada di Champions gitu ya. Ya, tapi kita nggak tahu kalau dalamnya dasar itu kasus saja ya. Oke ya, next gitu ya. Nah, teman-teman, ada dikenal istilah segi restitusi yang seperti biasa digaungkan. Saya pertama kali kenal istilah ini bukan pada saat saya DP, tapi pada saat lupa. Pokoknya ada yang ini di pertemuan ini tentang Pak Yus, Abu Fajar, entah siapa. Atau jangan mungkin dalam diskusi dengan mana ada yang mengatakan tentang istilah segitiga restitusi. Atau apa ya yang pertama kali ya saya mengenalnya. Ada istilah namanya segitiga restitusi. Ada 3 sisi dalam langkah-langkah restitusi. Ketika seorang siswa bermasalah, masalahnya baik yang kecil maupun yang besar. Contoh, setidaknya ada tiga sisi teman-teman ya. Yang pertama, kalau siswa salah, ada step yang namanya menstabilkan identitas. Ya, ada step yang pertama. Yang kedua, ada step yang namanya kita validasi tindakan yang salah itu. Loh, kok tindakan yang salah divalidasi? Maksudnya apa? Berarti kita seolah membenarkan ya. Kalau langsung validasi atau validasi seperti apa? Membenarkan masalah itu. Berarti soal kita benerin. Nah, maksudnya seperti apa? Sampai pada akhirnya step yang ketiga ada sisi yang ketiga menanyakan dia keyakinan. Nah, seperti apa kalau kita berikan kriteria itu? Berarti next, nanti teman-teman kalau kita baca mengenai menstabilkan identitas. Jadi pada dasarnya tujuannya ini adalah agar awalnya ketika merasa bermasalah, pastikan dia bergejolaknya enggak. Nah, tujuan untuk menstabilkan identitas dalam step yang pertama segitiga restitusi adalah mengubah identitas anak yang kita harapkan karena melakukan masalah, karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Maksudnya apa? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami gagal. Pada dasarnya dia mencoba tadi seperti yang disampaikan di masa mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia memenuhi kebutuhan dasar. Namun ada dokumen. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk melakukan atau menstabilkan identitasnya? Itu bisa dilakukan kalimat-kalimat sederhana seperti ini pada saat kita melakukan dialog atau komunikasi. Contoh, buat selama ini nggak apa-apa. Tapi jangan pergi di sana ya, bahaya ya. Ya, selama itu nggak apa-apa. Namun nggak sampai kita tidak bisa misalkan harusnya nggak ada loh manusia yang sempurna, nggak ada loh manusia yang terlepas dari kesalahan. Namun, tapi pada prinsipnya kita mencoba beberapa menangin dulu, stabilkan dulu identitasnya. Clear ya teman ya. Bahkan sampai kepada dulu juga bapak pernah, dan seterusnya. Dulu juga ibu bla dan seterusnya. Itu adalah proses menstabilkan identitasnya. Seringkali saya kira namun juga melakukan hal itu, namun mungkin nggak sadar bahwa itu ada sebuah restitusi kan gitu ya. Bapak itu bukan tertarik loh mencari siapa yang salah, tapi bapak pengen solusi dari permasalahan ini betul-betul menstabilkan identitas. Bisa diangkat maksudnya ya teman ya. Oke, next. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita menstabilkan identitasnya? Kita validasi tindakannya yang salah. Kayak gimana mau validasi tindakan yang salah? Jadi
Set validasi tindakan dasar ini tujuannya lagi-lagi adalah kita memahami kebutuhan dasar dari tindakan yang dia lakukan. Dan kita harus menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dan seterusnya, untuk memvalidasi tindakan yang salah, setelah kita menstabilkan identitasnya, bisa menemukan kalimat-kalimat yang sifatnya contoh seperti ini. Sebenarnya kamu bisa loh lebih paham dari ini, namun apa maksudnya? Jadi kamu sebenarnya bisa lebih paham dari ini, tapi bla-bla-bla. Dan yang paling biasanya Bapak yakin kamu pasti punya alasan kan kenapa? Bapak yakin kamu pasti punya alasan kan kenapa? Misalnya. Tapi bukan berarti kita membenarkan atau memvalidasi tindakannya. Apa sih dia melakukan tindakan itu? Artinya kita berusaha menggali apa? Menggali alasannya dan seterusnya. Dan misalnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu misalkan ketika dia memberikan komplain tapi tidak dengan etika yang baik misalnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu sebenarnya harus menambahkan sikap yang baik. Jadi kalimat-kalimat ini kalau saya katakan kalau kita pernah segitiga restitusi ini lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat positif, ya. Terakhir teman-teman, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah membuat dia kembali ke tracknya, supaya on track lagi ya kalau menanyakan keyakinan. Sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita validasi tindakannya, lalu kita kembalikan bagaimana dia seharusnya berada. Contoh, kamu tahu nggak apa yang keyakinan kelas yang dilanggar? Tahu nggak apa keyakinan sekolah yang kamu langgar dan seterusnya ya gitu. Lalu kamu nggak apa misalkan apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kembalikan ke apa keyakinan yang pernah kita buat bersama baik secara formal maupun keyakinan di sekolah formal. Begitu ya, itu menanyakan keyakinan sehingga dia akan flashback dan kembali pada keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka gunakan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sebagai langkah sudah kita diskusi. Memang bagusnya kalau waktunya cukup panjang, teman-teman kita kasih kasus persatu gitu ya. Sayangnya waktunya memang Oke, jadi sebenarnya kita bisa melakukan konklusi lah. Terakhir dalam buku saya sebenarnya next aja dulu sebelum itu ya. Nah, akhirnya membahas ini ya, siswa yang berada tentang atrasma kelas 1 dan bahkan kita bisa juga bermain role play gitu ya, atau ada modelnya misalkan Payus jadi gurunya misalkan, lalu sekarang Bulina misalkan mahasiswa yang nggak pakai sepatu sekolah sesuai peraturan. Gimana sih ngasih treatmentnya misalkan? Apakah langsung Bulina misalkan? Kenapa nggak pakai sepatu hitam misalkan? Oh Pak, saya lupa dan seterusnya. Udah kan, buka sepatunya yang sama dia, kan bisa jadi ya. Dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Namun teman-teman semuanya, pada praktiknya dari sini nanti kita akan bahas bersama di diskusi-diskusi berikutnya, di Jumat-Jumat berikutnya, biar kita lebih tahu praktiknya dan bukan hanya teori dan praktik di kelas ini. Namun juga kita berharap bersama bahwa ini akan menjadi mulai budaya kita yang baru, bahwa sebisa mungkin agar kita tidak lagi mengambil peran sebagai guru hukum atau guru pembuat rasa bersalah, namun kita bisa high level setidaknya menjadi guru yang bisa memberikan posisi tenang, naiklah menjadi guru yang bisa memberikan posisi pemantau kepada siswa kita sampai pada akhirnya kita bisa melakukan peran sebagai posisi manajer untuk para siswa. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Semoga ini bermanfaat. Semoga saja. Tapi pada prinsipnya ini menjadi budaya yang baik untuk kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan saya juga berikan ucapan terima kasih pada sekolah, Pak Kepala dan seterusnya yang bisa memberikan waktu untuk kami. Ada Bu Mesa, ada yang disampaikan. Dan terima kasih jika perlu dengan sama-sama ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you.
Selanjutnya adalah demikian tadi adalah video terkait bagaimana kami CGP untuk bisa memberikan atau berbagi atau sharing mengenai pemahaman menimbulkan budaya positif di SMN CMBS, dan selanjutnya adalah setelah melakukan budaya positif itu juga kita juga harus sampaikan bagaimana kita menerapkan pemahaman pada siswa terkait pembentukan keyakinan kelas. Berikut video. Didasari oleh kesepakatan bersama. Sepakat semuanya? Ini adalah diskusi keyakinan kelas bersama siswa. Satu persatu idenya. Nah, kan kalau tadi kita wajib bawa sampah tempatnya. Kira-kira bawa makanan ke dalam kelas boleh apa enggak? Boleh. Kelas boleh apa enggak? Boleh. Sekarang ada nggak aturan untuk mengatur makanan ke dalam kelas sekarang? Yang kita sepakati bersama. Ini adalah siswa yang menuliskan keyakinan kelas hasil kesepakatan bersama. Jangan bawa seblak yang tolong ke kelas. Nah, maksudnya kan nggak semua orang suka baunya seblak. Jadi, iya. Hal ini tentu pada saat pembahasan diskusi keyakinan kelas ini tentu saya mencoba untuk menyampaikan secara ringan, membangun hubungan dengan baik dengan siswa, dan juga meminta siswa untuk bisa menyampaikan ide-idenya tentang keyakinan kelas yang akan kita jalani bersama. Hal ini dirasa perlu oleh kami agar keyakinan kelas yang terbentuk benar-benar murni dari siswa dan juga untuk siswa, sehingga pembelajaran ke depannya akan nyaman dan terkontrol. Dan juga salah satu lanjutannya terkait bagaimana diskusi keyakinan kelas, terkait nilai, terkait hal-hal lain yang berhubungan sama pembelajaran. Ini penting saya kira tetap untuk kita sampaikan kepada siswa secara satu persatu terus-menerus menyampaikan idenya, sehingga pada akhirnya tertulis di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas pada akhirnya ditandatangani bersama oleh seluruh siswa, dan pada akhirnya menjadi hal yang disepakati dan ditempel bersama untuk bisa dijalankan bersama. Itu terkait keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah refleksi bagaimana setelah kami melakukan sharing pengamalan budaya positif pada saat pelaksanaan diseminasi atau sharing pemahaman ini itu dilakukan kepada seluruh guru di SMA NCM PBS, dilakukan pada tanggal 28 Juli tahun 2023 bertempat di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School Pandeglang. Setidaknya terdapat sekitar 25 orang guru yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pada saat kegiatan sharing pemahaman ini, saya berkolaborasi juga dengan salah satu rekan CGP juga di sekolah, karena memang kami sama-sama ada 2 orang CGP di sekolah, maka kami berkolaborasi untuk menyampaikan materi ini karena objeknya pun sama, sehingga pemahaman materi bisa secara komprehensif disampaikan, tentu juga diskusi akan lebih ramai. Dari hasil ini nampak betul bahwa guru-guru begitu antusias untuk mengikuti kegiatan tadi, gitu ya, untuk kegiatan sharing ini terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi. Nah, selanjutnya adalah refleksi juga akan saya sampaikan terkait bagaimana pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Untuk pembuatan keyakinan kelas ini dilakukan bersama dengan siswa dari seluruh kelas yang diajar, namun yang didokumentasikan adalah hanya siswa kelas 12-2 saja. Kami melakukan pembentukan kelas, keyakinan kelas, maksudnya di pertemuan pertama di masing-masing kelas. Jadi pada pelaksanaannya murid-murid luar biasa antusias saat membuat keyakinan kelas. Saya juga coba memfasilitasinya secara ringan dengan komunikasi yang membuat siswa untuk tertarik berdiskusi bersama. Hasil akhirnya adalah terbentuk keyakinan kelas yang telah disepakati bersama sebagai sebuah nilai-nilai yang akan kita jalani dalam pembelajaran ke depannya. Selanjutnya adalah refleksi mengenai perasaan setelah melakukan aksi nyata. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah
luar biasa. Saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak hal-hal yang baru yang saya temukan dalam mempelajari materi tentang budaya positif ini dari diskusi-diskusi dari ruang-ruang kolaborasi. Ternyata banyak hal baru mengenai budaya positif, mengenai bagaimana hukuman, bagaimana itu konsekuensi, restitusi, bagaimana konsep reward atau penghargaan. Ternyata juga banyak hal-hal yang itu ternyata hal-hal yang kami pelajari bersama itu pada akhirnya kami akan coba terus melakukan penyampaian hasil ini dalam diseminasi karena kebetulan memang di sekolah kami sudah terbentuk sebuah kelompok belajar madani atau biasa kita sebut sebagai komunitas praktisi yang memang setiap pekan di hari Jumat itu setiap guru siapapun itu bisa menyampaikan hal-hal baik, bisa berbagi apa yang telah didapatkan dan bahkan bisa terjadwal dengan baik. Nah, hal-hal baik ini, perubahan ke arah yang lebih baik ini terutama dalam penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif yang memang telah dipelajari dan coba kita laksanakan di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School. Luar biasa perasaannya, semoga tetap istiqomah untuk terus berbagi, semoga juga bukan hanya teoritis yang dipahami, namun juga pelaksanaan praktik di lapangan dengan modal yang ada setelah mempelajari dengan saling berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat dan saling juga berkonsultasi dengan guru-guru penggerak sebelumnya, kami mencoba untuk bisa melaksanakan hal yang telah dipelajari dan konsisten untuk juga melaksanakan pada lingkungan sekolah kami. Semoga tetap istiqomah dan memberikan perubahan yang luar biasa baik ketika ternyata budaya positif ini benar-benar terlaksana secara baik dan secara konsisten di sekolah kami yaitu di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School. Selanjutnya adalah rencana tentang perbaikan untuk implementasi ke depannya. Karena memang budaya positif ini juga sudah kami lakukan gitu ya dari sebelum ini, memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki, maka harus ada sebuah planning perbaikan untuk implementasi ke depannya agar pelaksanaan budaya positif ini lebih baik, lebih membudaya, lebih dilakukan oleh seluruh sivitas bukan hanya guru-guru saja sehingga benar-benar kental tentang budaya positif gitu. Nah, selanjutnya untuk rencana perbaikannya adalah yang pertama kita mencoba untuk selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi yang kelak insya Allah akan dilakukan secara kontinu dan konsisten gitu ya. Evaluasi itu penting, kenapa? Karena dari evaluasi inilah kita bisa memahami hal-hal apa saja yang tidak baik, hal-hal apa saja yang keliru, hal-hal apa saja yang kira-kira di step mana kita harus perbaiki. Jadi evaluasi ini penting untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan seluruh sivitas yang ada di lingkungan sekolah sehingga budaya positif bukan hanya dipahami oleh 1-2 guru atau bahkan guru-guru yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak saja, namun juga budaya positif juga dipahami oleh seluruh sivitas. Maka penting juga untuk terus secara konsisten menebarkan atau menyampaikan bagaimana pemahaman terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga juga kita akan berupaya, kita juga akan berusaha untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Selanjutnya adalah kita akan terus meningkatkan wawasan kita, ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan upaya dalam penerapan budaya positif. Karena memang budaya positif ini adalah mungkin bagi beberapa guru rekan yang lain adalah sebuah hal yang baru dalam proses teoritisnya maupun proses pelaksanaannya. Maka penting untuk kita terus upgrade pengetahuan kita, wawasan kita terkait upaya penerapan budaya positif karena cukup banyak dan memang butuh usaha yang luar biasa dari seluruh sivitas gitu. Sehingga penting untuk seluruh sivitas meningkatkan wawasannya. Dan pada akhirnya yang menjadi motornya adalah bahwa komunitas praktisi untuk harus terus digalakkan karena di step itulah kita bisa menebarkan pemahaman ini. Selanjutnya adalah selalu menganalisis kebermanfaatan dari hasil diseminasi ini terhadap murid dan lingkungan belajar kita. Besar harapan kami bahwa aksi nyata ini menimbulkan dampak positif untuk lingkungan di CMBBS, apalagi di sekolah kami juga sudah banyak
guru-guru sebelumnya yang menjadi guru penggerak. Ini menjadi kekuatan dan modal utama kami juga untuk terus melakukan penerapan budaya positif, juga rencana-rencana perbaikan agar implementasi ke depan itu menjadi lebih baik lagi, terus menjadi lebih baik lagi, sehingga budaya positif benar-benar merata dari seluruh sivitas di SMAN Cahaya Madani Bandung Boarding School. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Semoga ini menjadi motor penggerak untuk guru-guru penggerak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.